Piri-piri yang punya di sebuah peternakan hidup seekor piri-piri betina yang mulai tua. Piri-piri itu belum juga mempunyai anak. Meski demikian, piri-piri tua tidak pernah putus asa. Ia terus memohon supaya Allah SWT memberinya anak. Ia yakin suatu saat Allah SWT akan mengabulkan permohonannya. Suatu hari piri-piri itu akhirnya hamil. Ia sangat bersuka cita karena doanya terkabul. Ia memberitahukan kabar bahagia itu kepada temannya. Hari, pekan, dan bulan terus berlalu. Piri-piri tua pun melahirkan seekor piri-piri jantan yang lucu. Setelah 2 tahun berlalu, anak piri-piri tumbuh menjadi piri-piri yang sehat. Di padang rumput ia terlihat sangat gagah. Semua piri-piri sangat senang melihatnya. Piri-piri tua sangat bangga kepada anaknya. Pada suatu malam, si anak piri-piri bermimpi. Di dalam mimpinya ia berdiri di atas batu keemasan, sementara piri-piri yang lain menyanjungnya. Ia menceritakan mimpi itu kepada ibunya. "Anakku, ibu tidak tahu arti mimpimu itu," ujar piri-piri tua. Piri-piri tua dan anaknya kemudian tertidur dengan berselimut bulu-bulu hangat. Udara malam yang dingin membuat tidur mereka semakin lelap. Keesokan harinya, saat piri-piri tua terbangun, betapa kagetnya ia karena tidak melihat anaknya. Kemana anakku?" gumamnya. Piri-piri tua segera mencari anaknya. Setiap piri-piri yang ia temui di padang rumput ditanya, namun tidak ada yang tahu keberadaan anaknya. Padang rumput yang luas kemudian ia jelajahi, tetapi ia tidak juga menemukan anaknya. "Ya Allah, kemana dia?" gumam piri-piri tua cemas. Tiba-tiba seekor merpati datang menghampiri. "Assalamualaikum," sapa merpati. "Waalaikumsalam," balas piri-piri tua. "Kamu sedang mencari anakmu, bukan?" tanya merpati. "Benar, apa kamu mengenal anakku? Apa kamu tahu dia ada di mana?" "Kamu adalah piri-piri yang penyabar," jawab merpati. "Aku harap kamu bersabar mendengar berita ini." "Maksudmu apa?" desak piri-piri tua. Merpati kemudian menceritakan kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mempunyai anak bernama Ismail. Ismail anak yang penyabar dan taat seperti ayahnya. Suatu hari Allah SWT menyuruh Nabi Ibrahim mengorbankan Ismail. Nabi Ibrahim segera bersiap melaksanakan perintah Allah. Allah melihat kesabaran dan ketaatan Nabi Ibrahim dan Ismail. Keduanya lolos dari ujian keimanan yang diberikan Allah. Allah kemudian menggantikan Ismail dengan piri-piri yang gemuk. Ismail tidak jadi dikorbankan ayahnya. Sejak peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu, setiap tahun seorang muslim dianjurkan berkurban. Merpati melanjutkan penjelasannya. "Hari ini adalah hari raya kurban. Penggembalamu ikut melakukan ibadah kurban," ujar merpati. "Jadi penggembala kami?" tanya piri-piri tua cemas. "Benar, dia telah memilih anakmu untuk dikorbankan," jawab merpati. Piri-piri tua sangat sedih mengetahuinya nasib anaknya.
Anak yang lama diidamkan sungguh cepat diambil Allah. Piri-piri terus meratap sedih. Apabila kamu ikhlas, semoga Allah mengganti anakmu dengan sesuatu yang lebih baik. Ibu merpati piri-piri tua akhirnya berusaha menerima ketetapan Allah. Perlahan-lahan tangisnya kemudian rendah. Keikhlasan piri-piri tua diganti Allah dengan yang lebih baik. Dalam waktu yang singkat, piri-piri tua melahirkan anak yang banyak, anak-anak yang lucu, gemuk, dan sehat-sehat. Masya Allah. Sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Barang siapa yang ridho, maka Ia yang akan meraih ridho Allah. Barang siapa yang tidak suka, maka Allah pun akan murka. Hadis riwayat Ibnu Majah.